Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya guys di channel DR Ahmad. Kali ini saya akan coba mengulas setelah kita menggunakan atau menginstal SmartLab. Kita sudah mempunyai sound card, kita sudah mempunyai mic ukur atau mic RTA. Terkadang kita bingung terus kita mau melakukannya di tahap apa yang harus kita mulai dulu untuk pengukuran. Jadi di sini saya akan sedikit berbincang ya guys, atau sedikit menguraikan dengan bahasa yang sederhana ya guys, supaya kita bisa mudah memahami apa yang saya jelaskan. Jadi kita bikin semudah mungkin ya guys. Oke. Setelah kita menginstal software SmartLab dan kita sudah mempunyai sound card, sudah mempunyai mic RTA atau mic instrument, apapun mereknya, yang jelas itu sudah bisa kita untuk menggunakannya. Jadi setelah itu sudah mengkonfigurasi SmartLab di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya guys. Terus apa sih yang akan kita lakukan setelah itu semua sudah kita penuhi? Jadi bagi kalian yang masih bingung untuk melakukan awalnya, itu kita akan mencoba mengukur apa, akan kita coba untuk menggunakannya untuk apa. Saya mencoba mengurutkannya di sini. Pertama, jika kalian sudah mempunyai satu set sound system atau masih tahap untuk membuat sound system, pertama kalian tentukan dulu sound system yang kalian buat itu akan memiliki sistem seperti apa. Jika kalian membuatnya by AM atau main 3W, 4W, itu nanti kalian juga akan perlu speaker di frekuensi kerjanya yang berbeda-beda ya guys. Misalkan 3W ya kalian harus membeli speaker tweeter atau high, dan speaker middle atau mid, entah itu 10 in dan lain-lain, dan speaker low digunakan untuk frekuensi bawah. Itu misalnya kalian melakukan sistem 3W atau membuat sound system dengan sistem 3W. Sama seperti sistem 3W juga, kalau 4W juga kalian tentukan dulu speakernya. Bisa di frekuensi high ya beli tweeter yang sesuai kebutuhan kalian, middle-nya juga beli yang speaker khusus middle yang frekuensinya memang dibuat untuk middle. Untuk speaker low juga sama, dan subwoofer juga sama. Setelah itu baru kita masuk ke SmartLab. Jadi yang masih bingung SmartLab itu kita mengukur mulai dari mana. Yang pertama kita ukur speaker kita, speaker yang akan kita sistem. Misalnya 4W, kita ukur satu persatu di jalur-jalur W nya. Misalkan kita ukur yang high dulu, frekuensinya sampai berapa, karena speaker yang sudah kita masukkan dalam box itu akan berbeda ya guys respon frekuensinya. Jadi kita ukur lagi satu persatu. Tujuannya apa? Jika kita mengukur satu persatu, nanti kita akan tahu ya guys respon suaranya itu. Jadi kita mudah menentukan titik crossover atau pemotongan ya guys, bahasa gampangnya. Kita nanti menentukan potongan-potongan crossovernya itu mudah, tidak asal-asalan. Jadi tujuan SmartLab pertama yaitu ya guys mengukur speaker kita. Jadi kita tahu satu persatu speaker subwoofer frekuensinya segini, low-nya segini, mid-nya segini, high-nya segini. Jadi ketemu 4, misalkan 4W, titik crossovernya nanti kita atur sesuai dengan range frekuensi yang kita gunakan speakernya. Itu pertama ya guys. Yang kedua, SmartLab juga bisa untuk mencari atau sesudah kita menentukan crossover poinnya sudah kita tentukan. Yang kedua, kita cari saat live
ini yang saya bahas saat live ya guys. Sesudah kita membuat sistem tadi 4W dan kita mencoba belajar menganalisis dari 4W tadi, istilahnya kita akan live. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari delay atau waktu kedatangan. Kalau saya biasanya yang saya delay itu di frekuensi low dulu ya guys, yang saya delay, atau kalian juga bebas frekuensi berapa kalian cari delaynya, misalkan high, mid, low kalian cari. Subwoofernya nanti belakangan saja ya guys. Jadi ketika high, mid, low itu kalian cari, nanti yang datangnya paling terlambat itu yang kalian jadikan acuan atau kalian jadikan patokan untuk mendelay. Jadi misalnya low nya ketemu delay 5 milisecond, seterusnya ternyata middle-nya datang lebih duluan, kalian delay, ya itu bisa kalian jadi patokan nantinya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan coba praktekkan langsung ya guys. Jadi setelah kalian menentukan crossover dengan smart live, titik crossover pointnya, yang kedua mencari delay, yang ketiga dengan sudah mencari delay tadi, fasenya terus fase atau respon fasenya nanti akan kelihatan ya guys. Ini fasanya sudah betul apa tidak, fasanya sudah mendekati atau berhimpitan dengan setiap W yang sudah kita tentukan tadi, pasti nanti akan kelihatan ya guys. Jadi kalau sudah melakukan titik crossover point, sudah mencari delay per Y atau per jalur, sudah ketemu. Yang ketiga ialah melihat respon fasenya satu persatu. Sebelum melangkah ke fase, kalian juga bisa cek polaritinya di bagian impulse respon. Kalian bisa melihat di sana jika datangnya gelombang misalkan high, datang gelombangnya itu gulung duluan, berarti polaritinya benar atau positif. Jika yang datang itu lembah duluan, berarti polaritinya negatif atau terbalik. Polarity terbalik ataupun tidak itu tidak menjadi masalah ya guys, asalkan sistem kita itu tidak campur aduk. Kalau negatif ya usahakan yang atas itu negatif semua, kalau positif ya positif semua. Jadi delay juga, mengenai delay tadi juga kita jangan langsung menggunakan fine delay ya guys. Hasil fine delay itu karena di smart live membacanya itu gelombang adalah di puncak gelombangnya, bukan di awal datang gelombang. Jadi kalau kalian menggunakan di puncak gelombangnya alias delay findernya langsung kalian masukkan, nanti fase responnya itu akan rancu ya guys, akan semakin tidak terbaca. Jadi setelah delaynya benar, fasenya sudah benar, yang terakhir kalian bisa meratakan frekuensinya. Jadi frekuensi kerja 4W tadi yang kalian tentukan itu, adakah frekuensi yang menonjol atau frekuensi yang kurang, kalian bisa memposting. Jika kurang, kalian bisa mengkat jika berlebihan. Jadi usahakan dari subwoofer sampai high itu frekuensinya flat ya guys, tidaknya paling enggak mendekati flat. Nanti kalau sudah ketemu itu akan sangat mudah kita untuk melakukan live atau melakukan mixing. Jadi seperti itu ya guys urut-urutannya. Yang pertama kita gunakan untuk cek per box. Jadi speaker tadi kalau sudah masuk box itu frekuensinya berbeda. Jadi kita tahu range kerja speakernya, misal speaker high, range kerjanya misalnya 2000 Hz sampai ke 15.000 Hz, nanti kita tahu. Jadi kalau sudah tahu misalnya high, mid, low, sub sudah tahu, kita bisa menentukan titik crossover pointnya. Itu yang pertama kegunaan smart live.
Yang kedua, kita sudah menentukan crossover point, kita cari delaynya per box juga, kita capture awal kedatangannya juga, kita setting awal kedatangan, respon fasenya, kita bisa melihatnya respon fasenya ini sudah benar. Kalau belum benar berarti kita lihat awal kedatangannya dulu, gelombang dulu apa gelombang duluan. Jadi jangan menelan mentah-mentah delay finder, karena delay finder itu membaca puncaknya ya guys, puncak gelombang. Jadi kalian cari lagi di benar-benar awal datangnya gelombang. Jadi crossover point sudah, delaynya sudah, fasenya sudah, dan yang terakhir yaitu tadi kita baca RTA nya, real time analyzer-nya, kita usahakan flat dengan memposting atau mengcutting di equalizer output atau parametric output. Kalian bisa menggunakan equalizer atau bisa menggunakan parametric EQ di manajemen ataupun di equalizer analog atau parametric analog ya guys, itu terserah kalian. Pokoknya usahakan frekuensi terakhir itu dari frekuensi kerja yang kalian tentukan itu mendekati flat agar sound system nanti hasilnya bagus. Dan mixing saat live juga mudah ya guys, kita mengaturnya dan hasilnya juga maksimal. Oke guys, itu saja urutan yang harus kita lakukan pada smart live. Untuk pemula atau awal menggunakannya, nanti kalau sudah terbiasa menggunakan smart live mungkin kita bisa ekspor lagi, bisa kita kembangkan lagi smart live-nya untuk fitur-fitur yang lain dan kebutuhan yang lain. Nanti kalian sampai di sana juga pasti akan bisa ekspor sendiri, bakalan mengerti sendiri. Dan di sini adalah saya jelaskan secara sederhana bagi kalian yang masih bingung untuk melakukannya seperti apa. Oke guys, segitu saja pembahasan kali ini mengenai cara menggunakan smart live pertama kali bagi yang masih bingung. Jadi seperti itu ya guys kurang lebihnya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya juga pemula, saya berbagi pengalaman sedikit yang saya tahu. Jadi mohon dimaklumi. Oke guys, saya akhiri. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, share. Terima kasih sahabatnya. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Yang sudah setia di channel saya ucapkan terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih ya guys. Oke guys, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio sound system Indonesia. Mantap.